Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama kita di TV CTC. Nah teman-teman, kali ini seperti janji kita ya, kemarin kita siap menjawab semua DM yang masuk. Salah satunya ada permintaan dari teman-teman kita untuk kita wawancara nih kepada rekan-rekan yang memang sudah berangkat. Ya, mau di kapal, mau di hotel darat luar negeri, atau mau yang di bidang manapun yang lainnya, yang pasti di luar negeri ya kita bicaranya ya. Oke, kita jawab pertanyaannya teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Kebetulan ini temanku sendiri ya, senior juga. Dia di kapal itu sudah ratusan tahun. Ya kan? Terus loyalitasnya tinggi. Terus bekerja tidak hanya di satu perusahaan. Bener ya? Yes. Yes, seperti itu. Perkenalkan namanya Mas Fitra. Nih, Mas Fitra ini saat ini bekerja di perusahaan Regent. Ya, kalau mungkin ada yang tahu Regent itu adalah salah satu kapal pesiar under NCL ya. Yes. Norwegian Cruise Line sekarang, sama kayak Oceania, teman-teman. Untuk departemennya sendiri, Mas Fitra ini di housekeeping, sama kayak aku. Dulu kita pernah satu kapal, teman-teman. Nah, nggak perlu panjang lebar ya teman-teman, habis ini kita interview nih, kita open apa sih ya atau bagaimana sih kehidupan yang ada di dalam kapal itu. Terus nanti kita tanya dulu pengalamannya, mulai dari prosesnya dia awalnya seperti apa ya kan, terus sampai berangkat tuh gimana, terus kehidupan di sana, terus pulang. Pokoknya kita akan kupas secara cepat dan singkat tapi jelas teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, please jangan lupa ya, bantu kita, dukung kita selalu dengan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru dari kita-kita ya, yang pastinya edukatif dan bermanfaat. Mas Fitra, yang seperti aku tadi bilang, Mas Fitra ini dia anak kapal. Nah, karena kita kan anak perhotelan semua ya. Ini anak kapal dan sekarang dia beraktivitasnya di kapal pesiar yang namanya Regent Seven Seas Cruise ya? Yeah. Regent Seven Seas Cruise itu dulu kapalku juga teman-teman. Kapalnya tuh ada apa aja Mas? Regent Navigator, Mariner, Voyager, Explorer, Splendor yang paling baru ya? Dan segera tahun 2023 Seven Seas Grandeur. Seven Seas Grandeur teman-teman. Dan teman-teman perlu tahu ya, kapal yang kita sebutkan tadi itu kapal dengan 6-star service yang terbaik di lautan dan kamarnya yang termahal di lautan. Itu semalam untuk yang di Splendor itu di Regent Suite ya, itu $10.000 per hari teman-teman. Per hari. Jangan Saya nggarap kamarnya mati gitu. Bener enggak? Ya kan? Nah. Anyway, ini teman-teman, Mas Fitra ini berangkat tanggal 22 Oktober. Ya. This coming 22nd teman-teman. Sekarang tanggal 2 Oktober nih. Ya kan? Nah, Mas Fitra ini sebentar lagi dia berangkat, tinggal nunggu apanya, Mas? Tinggal nunggu PCR. PCR ya? PCR. Visanya udah oke berarti? Visa dikirim ke agent. Kemarin proses visa di mana? Itali, di Kuningan. Kuningan City Mall ya? Kuningan City. Terus untuk medicalnya di mana, Mas? Medical di Jakarta. Di Jakarta ya? Medica Priok. Terus untuk prosesnya berarti ribet nggak Mas kayak gini? Maksudnya untuk yang repeater, yang gampangnya untuk yang sudah beberapa kali berangkat tuh? Ya sebenarnya sih nggak susah juga, karena kita tahu keadaan sekarang ini kita lagi pandemi COVID, jadi yang dibutuhkan memang kesabaran. Nggak bisa seperti dulu yang kita bisa cepat, dan sekarang nggak. Sekarang kita harus menunggu benar-benar. Ya agak susah sekarang Mas, sebenarnya agak ribet untuk dapat antrian aja ke visa. Sekarang aja dibatasi dalam 1 hari. Nggak seperti kayak dulu yang unlimited, sehari mereka terserah mau datang berapa. Sekarang itu 20-30 kayaknya kalau nggak salah. Gitu ya? Iya. Berarti bisa dibilang Mas Fitra ini salah satu dari sekian ratus teman-teman yang beruntung lah intinya bisa kembali dengan cepat. Iya. Kemarin pulang tanggal berapa Mas? Saya pulang itu bulan Juli, tanggal 17. Lama ya? Iya. Biasanya kalau nggak COVID Mas, ini biar teman-teman tahu nih, kalau nggak COVID biasanya libur berapa? Biasanya sih 2 bulan. Maksimal paling lama? Maksimal paling lama sebenarnya sih 2 bulan itu normalnya. Paling Tapi cepat? tergantung dengan kita punya dokumen. Sebenarnya semua itu kalau dokumen kita masih lengkap, ya mungkin dalam waktu 2 bulan itu maksudnya kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita ada dokumen yang perlu diperbarui, itu kan butuh proses. Itu yang susahnya kadang, karena kita nggak tahu dokumen itu cepat apa enggak. Ya otomatis jadwal kita jadi mundur. Oke. Jadi teman-teman tahu ya, berarti intinya
kalau pas kita lagi vacation atau istirahat itu yang menentukan cepat atau tidaknya itu salah satunya memang dokumen teman-teman. Ya kalau dokumen kita contohnya nih kayak paspor kita habis, terus kemudian BST kita habis ya kan, atau mungkin SIM bu kita habis, itu mungkin kita butuh waktu lebih lama ya kan. Belum lagi visa Amerika itu yang agak susah sebenarnya. Mungkin visa itu untuk visa C1 di Amerika ini 5 tahun ya Mas ya. 4 tahun sekarang. 4 tahun ya sekarang ya. 4 tahun teman-teman, hanya 4 tahun. Dulu pas zamanku 5 tahun ya. Pas aku ketemu sama Mas Wita itu masih 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu kita harus ngurus lagi, dan ngurusnya nggak semudah membalikkan tangan. Nah, dan tidak semudah dengan kita bandingkan visa lain ya. Visa lain gampang. Tinggal kita datang, wawancara simple, ya kan, cek dokumen, selesai. Nah, kayak kemarin Schengen itu aja cukup memakan waktu ya. Itu tapi memakan waktunya itu kan dikarenakan kondisinya pandemi sekarang. Betul ya. Tuh. Kemarin saya sempat mundur 1,5 bulan. Sebenarnya tanggal 15 kemarin kan saya sebenarnya sudah harus join, tapi karena visa yang nunggu antrian juga lama sama itu, ya mundur lagi tanggal 30. Sekarang mundur lagi ke tanggal 22 Oktober. Gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas Fitra, berarti kondisi yang sekarang dialami Mas Fitra ini pernah nggak dialami Mas Fitra sebelumnya? Atau memang ini hanya kejadian pada saat pandemi ini aja? Ini seumur selama saya kerja di kapal, baru sekarang ini maksudnya mundur sampai berubah jadwal sampai 3 kali. Biasanya normal-normal aja ya? Nggak ada perubahan. One strike gitu ya? Bisa seperti 1 minggu, ya gitu. Tapi keadaan sekarang nggak bisa Mas seperti itu. Makanya sampai sekarang pun mundur 1,5 bulan bagi saya itu ya udah cepet ya? Iya lumayan sebenarnya. Lumayan, ya paling nggak teman-teman tahu lah ya, khususnya teman-teman yang masih baru untuk bisa bersabar. Karena apa, rekan-rekan kita yang sudah senior aja, yang sudah berapa tahun Mas total? Saya di Regen itu sekarang hampir 9,5 lah. 9,5 tahun. 9,5 tahun Mas Fitra di Regen. Sebelumnya saya di Princess berapa tahun? Itu cuma 2 tahun. 2 tahun, berarti total 11 tahunan teman-teman. Itu saja mengalami kesulitan yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk teman-teman jangan patah semangat ya. Teman-teman tetap bisa kok mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja di kapal pesiar atau di hotel luar negeri. Cuman sambil kita menunggu kondisi pandemi ini berangsur-angsur membaik, dan otomatis kita juga menunggu dari kebijakan politik yang ada di negara kita. Kalau negara lain buka, belum tentu negara kita buka. Kayak kemarin bulan Agustus, bulan Juli, beberapa negara sudah mulai membuka. Tapi karena kita, negara masih menutup akses keluar dan masuk, ya kita mau nggak mau harus nunggu lebih lama. Seperti itu teman-teman. Gitu sih. Ya cuma pesan saya sebagai ya orang yang sudah lama berkecimpung di bidang seperti ini, pesan saya buat adik-adik kita yang mau join ke kapal, ya nomor 1 memang harus fokus. Itu memang penting. Kalau emang ingin kerja keluar itu memang benar-benar itu harus fokus. Nomor 2 memang harus bersabar dan siap, pokoknya siap dari segala aspek. Maksud saya memang gimana tuh? Maksudnya segala aspek itu gimana Mas Fitra? Segala aspek itu misal dengan ya siap lah. Misal kayak kita bakal kerja di luar itu kita harus semua itu serba mandiri. Nggak ada lagi kayak di sini, semua itu memang benar-benar mandiri. Mulai dari apa aja kita kerjain sendiri, nggak ada lagi. Karena di sana memang benar-benar kita dibentuk menjadi pribadi yang benar-benar harus kuat, yang disiplin ya, nggak cengeng ya, nggak gembeng, nggak cengeng teman-teman. Itu. Selain itu dipersiapkan juga paling mental. Ya itu karena di sana kita bertemu, ya bayangin kita di kapal bertemu dari berbagai negara. Ya kita bekerja dengan orang juga dengan lain-lain bahasa, lain-lain negara. Kita memang harus punya mental yang kuat. Ya itu paling penting. Jangan sampai nanti sampai sana kita misal kita ada salah, kena marah bos, nanti langsung jadi pingin pulang gitu. Aduh. Ada tuh. Pasti ada ya? Iya. Pernah ngalamin itu Mas? Ya, ada teman-teman yang enggak. Ya kebetulan saya kasih saran. Jangan, ingat proses kerja kita keluar itu nggak semudah. Prosesnya itu susah. Jadi kita memang harus benar-benar memang harus kuat. Mental, spiritual, material ya Mas ya. Itu paling penting. Soalnya ya kita tahu nih teman-teman, Mas Fitra nanti akan dijelaskan secara singkat sama Mas Fitra dulu persiapan apa saja. Ya kan, selain mental, kemudian spiritual, dan kemudian pastinya material teman-teman. Apa sih yang dipersiapkan seperti dokumen, biaya-biaya yang dikeluarkan,
Mas Fitra ini tadi, dan pastinya kalau Mas Fitra mengeluarkan, teman-teman yang lain pun juga akan mengeluarkan karena dokumen itu penting, ya kan? Dan pasti wirawirinya ya Mas ya, itu makan biaya juga pastinya teman-teman. Itu harus kita mental harus siap, kita ya orang tua kita kan gitu. Luar biasa memang. Makanya itu teman-teman. Seperti yang Mas Fitra bilang, jangan sia-siakan kesempatan ini karena apa? Karena orang tua kita itu mendukung kita, ya kan, lahir dan batin termasuk duit teman-teman. Untuk apa? Untuk biar kita bisa keluar negeri, biar kita bisa kejar mimpi kita, ya kan. Jadi kalau sampai sana jangan cengeng teman-teman. Udah dibiayai mahal-mahal, balik gak sih? Ya kan, mau jadi apa? Kan gitu kan, kasihan orang tua kita. Aku soalnya sebagai anak kapal juga pernah ngalamin gitu, ada teman-teman ya, teman-teman kita pulang nggak kuat, sehari 2 hari minta pulang. Karena apa? Nggak seperti ekspektasi lah. Memang kita mau berangkat itu mau liburan, kan enggak. Bener ya Mas ya? Kayak gitu. Muridku juga ada yang seperti itu. Baru 6 bulan di sana hanya gara-gara ganti supervisor, dining room manager aja, ganti itu. Dia jadi nggak enak kan karena dia dapat hard time, dapat kerjaan tambahan. Tadinya yang dining room manager sebelumnya enak, nice life lah. Yang ini agak keras, kerjaan agak banyak. Dia nggak mau. Akhirnya dia minta pulang. Dan itu membuat kita gelo teman-teman. Gitu. Jadi masukannya Mas Fitra ini sangat penting, tolong diperhatikan karena itu ketoknya sepele, tapi jangan nyepelin barang sepele ya Mas ya. Masalahnya itu tadi duit, keluar kepercayaan orang tua. Engkau orang tua kaget ya kan? Ya kalau sakit gimana teman-teman? Ya kan? Pokoknya semua itu nggak ada yang instan. Dulu saya juga berawal tuh dari bawah. Nah itu Mas, ini ada yang instan pokoknya. Ada yang menarik nih dari Mas Fitra nih. Ada kata-kata nggak ada yang instan teman-teman. Yuk kita cari tahu sama Mas Fitra. Mas Fitra, dulu kalau boleh tahu nih, prosesnya dari awal kok Mas Fitra kok bisa nyantol ke perhotelan gitu. Terus habis itu apa yang Mas Fitra tempuh? Ya pasti saya seperti mungkin kebanyakan orang yang punya mimpi buat bekerja di luar, melihat bisa jalan-jalan, bisa sukses. Ya, saya nggak jauh-jauh dari semua itu. Semua itu berawal dari mimpi. Ya, tapi kemudian setelah itu gimana cara kita buat mewujudkan semua itu? Ya, saya dulu berawal dari bawah, memang benar dari nol. Saya dulu buat ke Jakarta, mau buat ngelamar aja, saya itu selalu minta orang tua saya buat naik bus. Dulu saya dulu kan di Klaten tinggal sama orang tua. Mulai dari Klaten ke Jakarta saya naik bus. Habis itu di Jakarta saya mandi di tempat toilet umum di terminal buat ganti, buat pakaian, buat lamaran ke perusahaan yang kita mau lamar. Habis itu saya naik ojek. Sama. Iya, semua itu sebenarnya dari bawah. Nggak ada yang langsung tiba-tiba langsung jadi. Ya kalau memang kita punya tujuan, kalau pesan saya cuma selalu harus pantang menyerah dan tetap gimana kita harus bisa mewujudkan itu. Pokoknya whatever it takes ya. Pokoknya harus kita harus maju terus gak ada yang namanya mundur, terus kadung nyemplung. Kalaupun kita gagal, misal saya bagus, kalau misal kita gagal satu interview di satu perusahaan yang misal kita nggak diterima atau pesan saya jangan menyerah. Perusahaan masih banyak kok, tidak hanya satu. Anggap aja itu kesuksesan yang tertunda. Betul. Iya. Oke, mantap ya teman-teman ya. Itu langsung loh dari teman kita ini, rekan kita ini yang sudah merasakan pahit getirnya berusaha, ya kan? Kita pernah gagal dulu pastinya, ya kan? Dan setelah berhasil pun kita masih berusaha untuk mempertahankan keberhasilan kita. Nah, dulu Mas Fitra sendiri juga melalui yang namanya proses step by step. Makanya kalau ada yang bilang, Pak aku pengen cepet dan ini dan itu, mohon maaf teman-teman, bullshit, seperti nggak ada. Indomie aja 3 menit buat, dan itu pun untuk Indomie harus beli loh teman-teman, ya kan? Itu. Nah ini Mas Fitra dulu sekolah dulu, ya dari sekolah kemudian magang. Habis magang pastinya kalau sambil nunggu OJT lah ya. Apa namanya OJT? Daily worker lah. Dulu OJT-nya 6 bulan, kemudian habis itu ada daily worker, ya kan, sambil daily worker ini ngelamar ya Mas ya, ngelamar kerja. Nah dulu pertama kali ngelamar kerja di mana Mas? Atau mungkin sebelum Princess Cruise Line dulu pernah nyoba di mana? Enggak, waktu itu memang saya habis selesai waktu selesai OJT kan sambil jalan di hotel. Kebetulan waktu itu tuh impian saya itu nggak pengen lama-lama buat di hotel. Ya gimana caranya, pokoknya harus ke kapal. Memang dari tekad memang
Tekad saya memang dulu tuh memang nggak lama-lama. bener ingin berangkat ke kapal dulu, karena kalau saya berpikir kalau semakin lama saya di hotel, buang-buang waktu ya. Saya membuang waktu saya juga. Karena emang mindsetnya kan kita mau ke kapal ya, dalam arti ya gini teman-teman, kerja di hotel emang bagus. Ya cuman kita punya tujuan. Kan anak sekolah itu ada yang pengen, oh aku tak di hotel aja, lokal cukup. Aku tak ke Middle East aja, udah cukup. Oh aku nggak diizinkan sama orang tua aku ke kapal, tapi aku boleh ke luar negeri tapi di darat. Ada yang seperti itu teman-teman. Nah, untuk Mas Fitra sendiri, ya itu memang dari mimpinya itu dia mau langsung ke kapal, nggak ke hotel luar negeri dulu atau ini dia langsung ke kapal. Berarti dulu ngelamar langsung ke Princess ini ya? Enggak, kebetulan saya ngelamar tuh di Royal Caribbean waktu itu. Ya waktu itu saya sempat karena teman saya kita ngelamar bareng, teman saya diterima, sementara saya di pending, saya sempat down juga. Tapi Depending? Apa itu alasannya? Karena waktu itu dia cuma menerima beberapa kru saja? Mungkin 20 atau mungkin mereka bilang dari pihak agennya nanti ini yang lain di interview lagi menyusul, soalnya ini udah slotnya udah nggak full ya? Iya full, makanya saya sempat pulang juga kecewa juga, tapi waktu saya berpikir kenapa nggak coba yang lain. Dari Jakarta gagal ke Royal, balik ke Solo lagi? Ke Klaten dulu, iya. Sehari pulang pergi? Saya pulang terus seminggu kemudian saya balik lagi ke Jakarta. Terus saya mencoba perusahaan yang ya Princess itu. Ya, saya pun sempat berpikir apa mungkin saya sempat juga merasa karena down juga karena kan di sana juga di interview langsung saya sempat ya kebetulan waktu itu ya alhamdulillah semua berjalan lancar ya, walaupun sempat down berpikir aduh apa bisa ternyata juga ya akhirnya juga saya bisa juga berangkat. Bisa itu ya? Pas interview ketemu user? Iya, terus dari proses dokumen itu ya bla bla saya tunggu terus akhirnya dapat jadwal. Berapa lama itu Mas Fitra untuk yang pertama kali? Kebetulan itu saya waktu itu cuma nunggu 3 bulan sih, 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan. Kalau normalnya Mas Fitra, kalau boleh tahu itu untuk kapal pesiar itu berapa lama? Normal ya untuk anak-anak baru. Tergantung dari dokumen kita. Gitu ya? Iya, kalau kita waktu lama kita sudah punya dokumen misal kayak BST, Seaman Book, paspor, ya itu mungkin dari pihak sana mungkin tinggal kita dibuatin kayak visa, udah itu doang sama medical. Gitu ya? Ya, saran saya sebelum melamar mendingan dipersiapkan dulu dokumen yang simpel kayak paspor, Seaman Book, sama BST. Ya intinya yang penting kita punya senjata itu aja dulu sebelum kita melamar, daripada nanti kita setelah melamar dilihat kita belum punya dokumen, waduh mereka berpikir aduh ini dokumen belum lengkap, ya udah kita kasih next aja, kita cariin dokumen. Nah kayak gitu Mas. Mending saran saya sebelum kita ngelamar setidaknya disertakan dokumen penunjang kita. Oke teman-teman, bisa tahu ya, karena kemarin ada pertanyaan, ada juga respon dari teman-teman, Pak kalau saya ngelamar dulu, nanti kalau saya keterima, baru saya ngurus dokumen. Ya nggak bisa gitu Mas. Ya kan, kalau memang kita sudah bermimpi, kita mau ke kapal pesiar, ya kita harus siap dengan semuanya. Ya, kita edukasi keluarga kita dengan baik, kita edukasi diri kita dengan baik teman-teman. Karena memang itu tadi, kita membutuhkan banyak persiapan di sini. Jadi teman-teman mungkin bisa, ya kan, interview dulu, baru nanti ngurus dokumen. Tapi itu dulu, sekarang kita hampir nggak ada. Dalam arti, kamu minimal punya paspor dulu, BST sama Seaman Book, udah minimal punya 3 itu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak aku tak ngelamar dulu, habis itu aku nanti tak buat paspor ini dan itu, kita nggak ada. Kamu akan kalah saing dengan teman-teman yang lain sudah punya. Makanya kamu harus persiapkan, kita harus persiapkan semuanya, paspor, BST, Seaman Book itu minimal. Dan nanti tergantung kapal kita di mana. Karena ada beberapa kapal yang butuh HRP, ada yang nggak butuh, ada yang butuh SDSD. Nah, ada yang butuh CCM, ada yang enggak. Nah, itu nanti sebagai additional ya, additional seperti itu. Bahkan nanti ada yang mungkin kayak dulu aku di Star Cruise butuh yang namanya PST, Passenger Safety Training. Itu ada lagi teman-teman. Sedangkan di kapal lain nggak pakai sama sekali. Kan gitu. Lah kok beda-beda? Ya beda perusahaan, beda aturan. Turuti, ikuti. Kita hargai mereka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, teman-teman. Kita perlihatkan bahwa kita itu benar-benar punya mentalitas seorang bangsa ketimuran yang mengangkat tinggi ya etika di atas segalanya seperti itu. Jadi boleh teman-teman berkomentar, tapi kalau bisa disertai dengan dasar. Nah itu kemarin tuh ada tuh teman-teman yang ngomong kayak gitu itu, Pak gimana ya Pak ya aku pengen berangkat cepet di interview dulu tapi
nanti kalau udah keterima baru aku ngurus ini dan itu. Nggak ada teman-teman. Kalah saing kamu sama teman-teman yang lain. Terus ini kita coba tanya sama Mas Fitra nih. Mas Fitra, dulu kalau boleh tahu nih, pengeluarannya Mas Fitra untuk berangkat ke kapal itu berapa? Oh, kita buka-bukaan aja di sini teman-teman. Waktu awal atau ya awal dulu lah. Ini sebagai apa perlu disebutin nominal? Iya, ngomongin aja gini, intinya gini loh. Yang dibutuhkan keluar berapa, kemudian itu di luar dokumen, intinya seperti itu. Oh, itu di luar dokumen. Di luar dokumen sama di luar wirawiri lah. Kan biasa lah, kita berangkat kapal pasti ada yang namanya biaya kan. Ya itu sebenarnya itu juga paling penting juga sih, biaya itu. Karena kalau nggak ada itu juga, kita juga gimana mau maju ke next. Kalau nggak ada biaya kita kemana-mana, cuma sekarang semua ini butuh biaya. Saat itu mungkin ya persiapkanlah. Kalau keadaan sekarang mungkin ya, tapi yang nggak tahu, setiap perusahaan punya lain-lain. Ya mereka punya harga yang lain-lain apa nominal yang lain. Kalau saya dulu mungkin sekitar 20-an sampai 25 ada segitu. Itu untuk apa Mas? Untuk visa kah? Untuk ya, tiket kah? Visa, medical, tiket. Terus ada yang beberapa perusahaan yang harus menyertakan, harus membayar sendiri tiket, ada yang enggak. Free ya? Ada yang free. Tergantung dari kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ya, sebenarnya visa juga itu nggak hanya visa Amerika. Kalau join di Eropa, kalian juga harus membuat visa Schengen. Makanya saya bilang tadi, nggak hanya visa satu, visa Amerika, biaya itu juga penting karena itu tadi ya, kalian keluar join di itu Eropa, tadi. kalian harus buat visa Schengen. Dan itu biayanya sekitar tigaan lah. Berarti intinya medical ada biaya teman-teman ya, benar ya Mas ya. Kemudian visa dan visa juga berarti ada Siwandi sama ada visa Schengen. Kemudian ada tiket berangkat juga beberapa perusahaan. Kurang lebih kalau dinominalkan sekarang medical ya juga sama ya. Nah itu kalau dinominalkan kalau dari Mas Fitra itu 10 tahun yang lalu itu kurang lebih 20 juta kalau sekarang teman-teman. Ya enggak apa-apa, dulu aku pertama kali masuk Star Cruise itu biayaku 6 juta teman-teman. Itu aku masih ingat dulu tiketku ke mana namanya, ke Singapura itu $300. Itu bayar dewe. Kayak gitu. Iya kan, bener kok kan gitu. Itu belum sama dokumen ya Mas ya? Itu belum dokumen ya? Kayak BSD ini dan dokumen itu saya bayangin teman-teman. Itu jadi butuh biaya ya. Jadi persiapkan mentalmu. Mental terberat itu karena kita harus keluar biaya itu tadi. Ya kan, biar kita nggak ada salah paham juga dengan agensi yang kita kita ikuti seperti itu, nggak ada salah paham juga dengan perusahaan yang kita ikuti seperti itu. Jadi memang teman-teman harus mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Konsultasi yang baik dengan orang-orang yang sudah berangkat, yang sudah paham sebelumnya. Kemudian kalau memang teman-teman sudah minat dan niat, ya kan, sampaikan kepada orang tua. Diskusikan dengan orang tua, ya kan. Nanti kalau memang orang tua sudah mengiyakan, siap mental, spiritual dan material itu tadi, baru kalian proses. Ajak orang tua ke LPK, ya kan. Kemudian nanti diarahkan, tanya biaya sekolahnya berapa. Ini dulu sekolah juga ya Mas ya? Dulu sekolah. Kemudian setelah sekolah OJT itu tadi, karena OJT itu harus ada lembaga yang menaungi, namanya training. Kecuali kalau teman-teman memang lepas SMA langsung ngelamar ke hotel dan kebetulan keterima. Boleh, enggak apa-apa, tapi yang namanya kapal pesiar itu minimal bintang 4 teman-teman. Ya, bintang 4 sederajat tuh, kayak gitu loh. 4 ke 5. Nah, kalau bintang 3 boleh. Enggak ada masalah sebetulnya. Selama satu bahasa Inggrisnya oke banget, yang kedua knowledge-nya oke. Ya kan? Cah ciscus kalau ngomong, terus attitude-nya oke, ya kan, performance-nya gila. Enggak usah ini dan itu, user lihat kamu langsung udah, kamu keterima. Ya kan? Gitu. Dulu aku asli anak cook, teman-teman. Tapi sama usernya dibilang, kok kamu kok nganu ya, ketoknya kok lebih cocok di housekeeping ya. Loh kok saya di housekeeping, terus tiba-tiba dia bilang, kita belum ada posisi cook, tapi saya di cook. Lah gimana nih bos, ini tak panggil bos dulu, di Bali dulu interviewnya, Star Cruise dulu, ya kan. Dia bilang, mau apa enggak, take it or leave it, kalau mau aku kasih housekeeping. Ada tipnya loh, kamu nggak mau tip begituin. Ya akhirnya ya kan, kesempatan nggak datang 2 kali teman-teman. Yang penting iyain dulu lah, ya kan. Akhirnya sampai sekarang jadi housekeeping satu tim sama Mas Fitra sampai kemarin kontrak terakhir ya. Tahun 2015 Marinir ketemu sama Mas Fitra juga dulu. Banyak teman-teman di sana yang memang mulai dari nol kayak Mas Fitra, kayak aku. Bener-bener dari nol teman-teman, tapi dengan keyakinan dapat semua ya Mas ya. Bener nggak? Nah, terus untuk Mas Fitra nih, menurut Mas Fitra ada nggak tambahan yang lain biar teman-teman ini juga
teredukasi yang sekiranya bisa disampaikan? Pesan saya buat adik-adik kita di rumah, apabila kalian gagal, teruslah berusaha. Pokoknya kejar mimpi kalian. Kalau memang kalian ingin sukses, kejarlah mimpi. Pokoknya itu usaha tidak akan mengkhianati hasilnya di kemudian hari. Luar biasa, teman-teman. Itu kata-kata yang memang terbukti, teman-teman. Mas Fitra ini bisa di cross check sendiri. Kalau teman-teman mau ngobrol sendiri pun nggak ada masalah. Di Facebooknya pun ada Mas Fitra. Jadi teman-teman bisa melihat track recordnya Mas Fitra ini dulu seperti apa, perjuangannya berapa tahun, ya kan? Itu nggak gini, teman-teman. Itu berat ngangkatnya, dan kepercayaan orang tua dibawa di pundaknya Mas Fitra. Dia nggak mau ngecewain orang tuanya, makanya sampai sekarang dia masih terus lanjut di situ. Karena apa? Mas Fitra sendiri juga punya mimpi ya Mas ya. Suatu hari ya kayak aku lah, pengen punya modal, pengen buka sebuah usaha seperti itu. Bener ya Mas ya? Nah setelah itu kita settle down di rumah, berkeluarga, udah kayak gitu aja. Atau mungkin ada yang mungkin setelah punya modal ya Mas ya, nanti buka usaha di rumah atau nanti kerja di hotel yang ada di daerah kita. Bisa teman-teman dengan pengalaman 10 tahun kayak Mas Fitra, ya kan, dengan posisi housekeeping, cabin steward ya, itu di sini itu bisa jadi supervisor. Minim supervisor, ya kan. Ada beberapa rekan housekeeper yang ada di kota Semarang dan Jogja, itu kebanyakan basicnya adalah dari housekeeping. Cabin steward, habis itu jadi supervisor di hotel A umpamanya, kemudian beberapa tahun kemudian udah jadi housekeeper. Ya untuk gaji lumayan teman-teman, ya kan. Di rumah ada usaha, ya kan, mungkin yang kerja istrinya sambil onlinean sambil ngurus anak gitu kan, ya bapaknya pergi hotel, ya kan, bekerja sebagai housekeeper, restoran manager, atau mungkin eksekutif chef. Banyak teman-teman, ex kapal itu jadi apa namanya, staff eksekutif di hotel seperti itu ya. Dan ingat, perhotelan bukan MLM ya, jauh. Bener gak Mas? Iya. Tuh, dulu kalau boleh tahu Mas Fitra sekolah di Semarang atau Jogja? Saya kuliah di Udinus, Mas. Jadi anak Semarang. Wah, Udinus teman-teman. Udinus. Kalau saya Undipnus. Saya dulu D3 bahasa Inggris teman-teman, di Jogja juga. Ya kan, di Jogja ya. Cuman ya itu tadi, kalau saya dulu persiapan ini jenengan juga di bahasa Inggris ya? Iya. Bahasa Inggris teman-teman. Dulu aku juga punya murid namanya Bintoro Sukilam. Halo Mas. Nah, itu apa namanya, dia dulu di tempat kuliahnya orang berdasi katanya. Tapi ternyata dia nggak dapat apa yang dia mau, sampai akhirnya dia harus pindah haluan ke kapal pesiar. Sekarang udah di Costa anaknya gitu. Jadi apa yang nggak sih kalau kita udah punya mimpi, apa yang nggak sih kalau kita udah komitmen dengan apa yang kita pegang gitu. Jadi itu dari Mas Fitra ya kan. Berarti Mas Fitra ini, aku akan minta tolong sama Mas Fitra. Nanti Mas Fitra pada saat dia berangkat, dia akan sedikit membuat cuplikan nih, ya kan, bagaimana kehidupan di sana. Oh iya, kemana ada yang tanya juga Mas Fitra, makanan di kapal enak gak sih? Itu pertanyaan yang sebenarnya ya susah-susah, gampang juga sih Mas, tergantung orangnya. Ngomong aja dah apa Mas, enak porak dulu nih kapal. Ya, bayangin aja kita makanan di hotel lah hampir gitu. Oh, ya, enak teman-teman. Harus lidahnya itu harus. Aduh, garam merica doang. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, ya kan, lebih baik daripada tidak. Ya, terus di kapal pesiar itu ada fasilitas apa aja Mas? Di kapal itu buat kru itu sebenarnya banyak, ada kru gym, ada kru mes, terus kru bar, ada lagi tempat buat kita main pingpong. Iya. Ya, ada juga buat biliar. Banyak ya teman-teman. Iya banyak sih sebenarnya, biar kita nggak bosan. Kalau makan berapa kali sehari Mas? 3. Disediakan sama pagi, perusahaan? siang, sama malam. Ya. Kalau untuk kesehatan sendiri? Di sana ada hospital Mas, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung cek ke Paling hospital. parah dulu Mas Fitra pernah sakit apa di kapal? Kebetulan saya nggak pernah sampai Atau mungkin temennya Mas Fitra? ya, paling ya cuma meriang gitu aja, terus ditanggung sama ya, company itu? itu free. Ada yang pernah kena accident nggak? Waktu itu ada sih Mas, tapi langsung dilarikan ke hospital di luar. Jadi kalau emang masih kejadiannya nggak parah, aksiden nggak parah masih bisa, tapi kalau udah parah terpaksa harus dibawa. Itu juga yang take care company ya? Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi bagi yang punya pertanyaan kemarin, kesehatan di sana gimana, itu dijamin teman-teman ya, gaji fix ya, fix salary ya. Kemudian apa namanya, ada sarana prasarana untuk kru, kayak kru mes, kru gym,
grubber, kemudian ada sarana olahraga, ada sarana library, ya kan. Mungkin ada beberapa kapal yang punya pool juga untuk kru seperti itu. Jadi teman-teman nggak akan bosan di sana teman-teman ya. Di sana teman-teman bisa beraktivitas dengan normal. Nah, terus Mas di kamar itu berapa orang Mas? Dua orang. Nanti kita lihat cuplikannya kalau Mas Fitra udah berangkat ya. Cuplikan pendek nanti kita bisa lihat. Kemarin kan aku udah kasih share juga, tapi itu kan di Middle East ya. Untuk yang ini nanti aku akan share untuk yang kapal pesiar seperti apa sih, kan gitu. Nah, terus Mas Fitra, teman satu kamarnya Mas Fitra itu orang Indonesia atau bukan? Nggak harus selalu orang Indonesia, itu memang dari kapal yang nentuin. Jadi kita nggak bisa milih. Gitu ya? Tapi kita bisa request. Misal kalau kita pengen pindah kamar itu bisa request. Nggak bisa. Kalau mamanya nggak cocok ya? Iya, itu salah satu. Terus Mas Fitra, ini teman-teman tanya, hal-hal apa aja sih yang membuat kita itu di kick out dari kapal atau dipecat dari kapal? Sebenarnya banyak sih Mas di kapal itu, tapi yang paling penting jangan sampai kita melakukan harassment terhadap siapapun. Ya, karena kita bertemu dengan setiap negara kan lain-lain. Kalau mereka report, ya, kita bisa langsung pulang out. Ya. Terus misal kita mencuri situ juga kita bisa langsung dipecat juga. Terus bisa juga kita kita nggak masuk kerja karena ya kayak kita nggak mau kerja lagi gitu, kita di dalam kamar itu juga lama-lama kita bisa dipecat karena mereka punya alasan buat karena kenapa nggak kerja. Kalau kita intinya mau kok kerja gitu ya, sakit sama itu mereka masih bisa, tapi kalau kita nggak kerja itu lama-lama bisa di out juga. Ya gitu teman-teman ya, nggak boleh mau kok kerja. Ya, harus ada alasan. Hati-hatilah jaga diri di kapal. Kalau masalah alkohol Mas? Alkohol itu setiap perusahaan punya aturan yang berbeda-beda Mas. Itu iya. Tapi cukup berbahaya ya kalau ya, kita ada batasan buat alkohol sebenarnya juga. Teman-teman boleh kok ya, minum boleh. Tapi cuman jangan melebihi dari kapasitas. Ya, berapa persen setiap kan kita perusahaan lain. Ya, pokoknya ada kata-kata drink responsibly. Ya, berarti minum dengan bertanggung jawab. Boleh minum tapi jangan sampai mabuk. Kan gitu. Soalnya apa? Di kapal ada yang namanya random alcohol inspection ya Mas ya. Kalau pas kita di pick up, oh ya kamu besok random, kita dites dan ternyata kita above regulation, udah flight ticket pulang. Ya kan? Kasih itu flight ticket ke ibu sama bapak, ini Pak modalnya. Dapat modal pulang nggak sih? Gitu ya Mas ya. Terus kalau di kapal boleh nggak sih Mas kayak pinjam gitu, pinjam duit dan ini dan itu boleh nggak sih? Boleh sih sebenarnya. Boleh? Iya boleh, itu nggak masalah. Terus? Ya. Yang penting jangan ngerepotin orang lain ya. Iya, tapi hati-hati juga sama orang yang kita pulang mau titip uang, kita nggak tahu lain tapi kita main asal titip aja. Pernah ada pengalaman, ya yang dititipin malah nggak kabur, jadi uang teman-teman kita yang dari kapal hilang, dibawa, ditilap. Ya, makanya lebih berhati-hati aja karena di kapal kita ketemu orang teman juga di situ, maksudnya kita nggak tahu dia di luar kapal. Benar sih, benar. Jadi hati-hati lah, belum tentu orang baik di kapal setelah sampai di rumah karena uang bisa berubah ya, luar biasa. Lebih hati-hati pokoknya. Bener sih kayak gitu. Terus Mas Fitra, di kapal tuh nggak ada libur ya, bener ya? Di perusahaan tempat saya itu nggak ada Mas. Nggak ada. Itu kerja terus. Intinya kan kerja di kapal besar kita kan dua 7 hari full kan gitu kan. Nah itu kalau boleh tahu juga Mas, itu kerja normalnya berapa jam Mas? Kalau di tempat saya itu maksimal kerja itu setiap hari itu 10,5 jam ya? Itu dalam kondisi pandemi atau normal? Itu normal. Normal. Kalau lembur gimana Mas? Kalau lembur nanti kita dapat extra break, tenang aja, jangan takut kamu masih supervisor atau manajer kita tahu, jadi kita pasti dapat extra break. Gitu ya. Di sana pakainya sidik jari atau apa Mas untuk absen gitu? Kita pakai card sih sebenarnya. Nggak tahu kalau sekarang bakal ada perubahan kayak pandemi. Berarti masih sama kayak zamanku di sana teman. Jadi kita swipe in, swipe out di sana teman-teman. Kalau di beberapa tempat kerja yang kita kenal kayak di hotel sekarang kan ada yang pakainya sekarang sidik jari teman-teman, ya kan gitu. Kalau di kapal masih swipe in, swipe out ya di kapal kita ya. Itu di Regent gitu. Oh ya teman-teman. Nah teman-teman, oke, kira-kira sih seperti itu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu kurang lebih yang bisa disampaikan sama Mas Fitra. Nanti Mas Fitra kalau udah mau berangkat akan lebih sharing-sharing lagi. Gitu ya teman-teman. Nah Mas Fitra ada yang mau disampaikan lagi atau sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Oke, gitu ya.
Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti kita cek di kolom komentar, itu ada nomor customer service kita. Ya, kita open 24 hours kan gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya teman-teman, dukung kita terus channel ini biar bisa berkembang untuk lebih baik lagi dan selalu bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Gitu ya teman-teman, stay healthy, stay smart ya. Yang lagi interview atau menunggu interview, semangat, pasti bisa kok ya kalau memang butuh konsultasi ke kita. Gitu ya teman-teman. Ingat, pandemi masih ada. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Thank you very much for your coming here ya. Terima kasih Mas juga. Ya, terima kasih Mas Fitra udah mau datang. Terima kasih untuk semua tim. Bisa diundang. Iya ya. Sekolah Mas juga. Kita pokoknya tunggulah kabar terbaru dari teman-teman berikutnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu.